Oke, ini soal kita yang pertama yang kemarin pernah kasih. Kita perhatikan di sini berapakah hasil ukuran yang ditunjukkan oleh micrometer scope di bawah ini. Kita lihat penyelesaiannya. Oke, yang tandain ini, yang tandain merah ini adalah skala utama. Nih, ini adalah skala utama. Di sini skala nonius. Jadi anak-anak kalau dia tidak membuat seperti yang Miss tulis ini, Miss anggap dia salah. Oke, kita perhatikan diketahuinya ada skala utamanya. Kita perhatikan ini ada 2 skala utamanya. Terus ini 0,5. Jadi kita jumlahkan ini jadi 2,5. Oke. Selanjutnya skala utamanya adalah 2,5 mm. Skala noniusnya kita lihat ini dia sejajar di angka 25. Dia sejajarnya di angka 25. Kita perhatikan ini 25. Jadi skala noniusnya adalah 25 dikali 0,01 mm sama dengan 0,25. Untuk hasil pengukurannya, di mana hasilnya skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Skala utamanya berapa tadi di sini nih? Skala utama adalah 2,5 dijumlahkan dengan 0,25. 0,25 ini adalah skala noniusnya 0,25. Jadi jawabannya hasil akhirnya adalah 2,75. Inilah jawaban untuk yang pertama. Untuk selanjutnya soal nomor 2, masih sama penggunaan dari micrometer scope. Soalnya gambar berikut menampilkan hasil pengukuran mikrometer terhadap sebuah diameter bola logam kecil. Maka berapakah nilai yang ditunjukkan pada mikrometer tersebut? Kita perhatikan yang pertama di sini. Ini adalah skala utamanya, yang bagian atas ini skala utamanya. Ini skala utama bagian dari sini ke sini skala utama. Di sini dikatakan jarak dari 0 sampai ke 1 ini adalah 1 mm. Terus dari 1 ke sini yang ke tanda ini adalah 1 mm. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sudah bikin ini di 8. Oke, 8 mm. Ini batas dari 0 ke sini ke angka yang di bawahnya ini adalah 0,5. Semua 0,5 ya, setengah dari 1. Berarti ini 0, 0,5, 1. 1, 1,5. Di sini jadi 1,5 gitu. Sini 2, 2,5. Sini 3, 3,5. 4, 4,5. Begitu selanjutnya sampai terakhir di sini adalah 8,5. Sudah anak-anak? Oke, berarti di sini diketahui untuk kita lihat penyelesaiannya. Oh, salah, Miss lupa. Ini ada skala noniusnya. Skala noniusnya selalu yang berdempet atau segaris nih. Ini yang segaris ini yang ada tanda merah Miss kasih ya. Terdapat pada angka berapa? Ini 10, 11, baru ini 12. Oke, kita lanjutkan. Diketahui skala utamanya adalah 8,5 mm. Ini tadi 8,5 mm. Selanjutnya skala noniusnya ada 12 nih, 12. Tapi harus dikalikan dengan ketelitian micrometer scope. Berapa kemarin? Sama dengan 0,01 mm. Jadi 12 dikali 0,01 itu adalah 0,12 mm. Oke, jadi untuk penyelesaiannya skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Skala utamanya tadi berapa? 8,5 mm dijumlahkan dengan skala nonius 0,12 mm. Jadi 8,5 mm ditambah 0,12 mm, hasilnya atau nilainya adalah 8,62 mm. Oke, ini masih pelajaran yang mudah. Jadi anak-anak tolong diperhatikan lagi ya, nanti di rumah ya, dipelajarin lagi. Oke, untuk soal nomor 3 sudah bergambar yang berbeda. Ini adalah jangka sorong. Oke, kita perhatikan. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Hitunglah berapa besar hasil pengukurannya.
Oke, kita perhatikan. Contoh ini baloknya. Ini adalah balok yang diukur tadi. Oke, yang diukur hasilnya ada di sini, terdapat di sini. Ini hasil pengukurannya. Oke, kalau ini di zoom, inilah bentuknya. Kita perhatikan. Di sini ini ada skala utama, bagian atas ini skala utama, yang bawah ini adalah skala noniusnya. Oke, kenapa di sini ada tanda merah? Kita perhatikan yuk. Skala utamanya berada di 3,1 karena apa? Minggu lalu Miss sudah jelaskan, angka nolnya ini berada tepat setelah angka 3,1. Itulah dia skala utamanya. Oke, di mana skala noniusnya? Skala noniusnya yang segaris atau berhimpit. Jadi di angka 9 inilah, kita perhatikan. Di angka 9 inilah dari atas sampai ke bawah ini segaris. Selebihnya kan enggak nih. Miss dekatkan nih. Contoh nih, angka ini tidak menyentuh, semua ini di sini tidak ada yang menyentuh. Hanya tepat di angka 9 dia yang segaris. Oke? Bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Skala utamanya adalah 3,1, skala noniusnya adalah 9. 9 itu harus dicari juga ketelitiannya. Ketelitian jangka sorong ini adalah 0,01, satuannya cm. Sedangkan tadi mikrometer sekrup satuannya adalah milimeter. Oke. Jadi 9 dikalikan dengan 0,01 cm adalah 0,09 cm. Untuk hasil perhitungannya sama rumusnya. Skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Jadi skala utamanya adalah 3,1 cm, sedangkan skala noniusnya 0,09 cm. Untuk hasil perhitungannya 3,1 ditambah 0,09 hasilnya adalah 3,19 cm. Oke, sejauh itu Miss anggap kamu sudah memahaminya. Kita masuk untuk soal nomor 3. Masih alatnya adalah jangka sorong. Perhatikan gambarnya. Kita perhatikan gambar yang ini. Di sini sudah langsung dikasih tahu skala utama, skala nonius. Oke, apakah pertanyaannya? Gambar tersebut menunjukkan hasil pengukuran diameter tabung menggunakan jangka sorong. Berdasarkan gambar tersebut, tentukanlah hasil pengukurannya. Semua menentukan hasil pengukurannya. Kita perhatikan ada skala utamanya 5,7. Di mana dia? Nih. Dia angka 0 ini setelah angka 5,7. Ya, udah. Jadi 5,7 cm itu adalah skala utamanya. Sedangkan skala nonius ya, kita perhatikan skala noniusnya yang segaris hanya berada di angka 5 nih, angka 5. Jadi untuk skala noniusnya 5 dikali 0,01 cm atau sama dengan 0,05 cm. Terus hasil pengukurannya bagaimana, Miss? Kita lihat hasil pengukurannya adalah skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Skala utama 5,7 cm, skala noniusnya 0,05 cm. 5,7 cm ditambah dengan 0,05 cm hasilnya adalah 5,75 cm. Oke, boleh dibenarkan yang merasa benar nilainya ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5-nya. Oke, di sini kita menggunakan neraca atau timbangan yang sering disebut timbangan. Dikatakan dia ini kan masih miring ya, miring. Yang kanan sama yang kiri masih miring. Jadi bagaimana caranya biar kanan dan kiri itu seimbang? Otomatis kalau di sini yang kita ukur itu 1,5 kilo supaya seimbang, yang di sebelah kanannya ini juga harus 1,5 kilo. Oke, dan di sebelah ini juga mereka masih satuannya berbeda. Ini satuannya kilogram, sedangkan ini gram. Jadi kita harus sederhanakan atau harus kita samakan.
Mau kita bikin kilogram, berarti ini harus kita ubah ke kilogram. Atau biar gak ribet, yang kilogram ini bisa kamu ubah ke kilogram. Bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan. Apa yang ditanya? Supaya neraca setimbang, maka nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piring B adalah bagian berapa? Itu maksudnya. Kita lihat ini bagian kiri ini dulu. Bagian kiri di mana masanya 1,5 kg. Itu Miss bilang tadi biar nggak ribet kita ubah ke gram. Oke, 1,5 kg dikali 1000. Jadi hasilnya 1500 gram. Berarti di sini adalah 1500 gram untuk massa ininya. Oke. Kita lihat bagian kanannya. Masanya berapa? Masanya ada 3, Miss. Mana? Ya, ini ada 1 2 3. Yang X yang ketiga. Oke. Massa yang pertama adalah 250 gram, yang kedua sama 250 gram, yang ketiga X. Jadi berapa? 500 gram ditambah X. Itu dia ya. Bagaimana mencari massa timbangannya? Berarti misal nih A tambah B sama dengan C. Misal. Yang tadi yang desainnya adalah 1500 gram. A-nya berapa tadi? 500 gram ditambah dengan X. Inilah dia X-nya tadi. Oke. Sudah paham ya. Jadi X-nya sama dengan bagaimana? 1500 gram. Berarti harus kita kurang 500 gram. Jadi X-nya itu adalah berapa? 1000 gram. Begitulah dia. Artinya massa bagian kiri dikurang massa bagian kanan. Tadi massa bagian kirinya adalah 1000, massa bagian kanannya adalah 500. Jadi X-nya adalah 1000 gram. Oke, ini adalah jawabannya. Ya, kita perhatikan selanjutnya untuk soal nomor 6. Kita menggunakan mikrometer sekrup lagi. Oke, bagaimana caranya? Masih sama untuk soal nomor 1 dan 2 tadi. Ini adalah skala utama, di sini adalah skala nonius. Skala utamanya menunjukkan dia angka ini 5,5. Ya. Tadi 4,5 nih yang tadi Miss bilang. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Jadi skala utama dalam soal kita itu adalah 5,5 mm. Itu skala utamanya. Selanjutnya skala noniusnya berapa? Oh iya, skala noniusnya yang berdempet di angka 10 ya. Ini adalah skala noniusnya nih. Segariskan dia kan? Nah, jadi 10 dikali 0,01 mm itu adalah skala ketelitiannya 0,01 meter. Jadi 10 dikali 0,01 adalah 0,1 mm. Oke, sejauh ini sudah harus dipahami ya. Bagaimana hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya adalah skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Skala utamanya tadi 5,5 mm dijumlahkan dengan 0,1 mm. Jadi hasilnya adalah 5,6 mm. Inilah hasil dari skala perhitungannya untuk jangka sorong. Oke. Kita perhatikan untuk soal nomor 7. Minggu lalu kita ada 8 soal. Oke, soal nomor 7 ini menggunakan stopwatch. Oke, Arsy berlari mengelilingi lapangan sepak bola dengan waktu ditunjukkan stopwatch. Itu ada waktunya, ada di sini di yang tanda merah ini dibilang menitnya, ini dibilang detik. Oke. Berapakah lamanya Arsy berlari? Kita perhatikan di sini detiknya ada tepat berada di angka berapa? Oke. Detiknya tepat berada di angka 30 detik. Oke, menitnya bagaimana ini menitnya berada di angka 20 menit. Oke, bagaimanakah mencari lamanya Arsy berlari?
Berarti ini harus kita ubah dulu ke detik. Biar kita jumlahkan berapa lamanya. Oke. Berarti 20 menit. 1 detik berapa menit? 1 menit berapa detik? 20 menit dikalikan dengan 60 detik. Oke. Berarti 20 dikali 60. Terus ditambahkan dengan menit detiknya tadi. 30 detik. Oke. Berarti 20 dikalikan dengan 60 adalah 1200 detik ditambahkan dengan 30 detik. Jadi kalau sudah sama-sama detik, jadi kita bisa jumlahkan. Sedangkan di sini tadi, yang di sini satuannya masih menit, masih berbeda. Jadi makanya kita harus ubah ke detik dulu. Oke, anak-anak. Jadi dia 1200 detik dijumlahkan dengan 30 detik adalah 1230 detik. Inilah lamanya Arsy berlari. Bisa kita ubah ke menit. Bagaimana caranya? Oke, kalau dia 1 menit, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Jadi tadi dia 1230 detik. Kita ubah ke menit berarti harus dibagi 60 menit. Oke, jadi berapakah ini anak-anak? Berapa ayo? Oke, jadi hasilnya adalah 20,5 menit. 20,5 menit lah. Kalau kita ubah ke menit, lamanya Arsy berlari. Oke, udah? Sudah dipahami ya? Miss harap sudah dipahami. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Yuk. Sama masih timbangan. Perhatikan hasil pengukuran berikut. Yang kiri dia masanya M. Yang kanan dia ada gram, ada kilogram. Bagaimana caranya untuk berapakah massa benda M berdasarkan hasil pengukuran? Ini ini dia sudah, kita disuruh mencari berapakah massanya ini supaya dia setimbang begini. Bagaimana caranya? Berarti kita harus jumlahkan dulu massa di sebelah kanan, itulah massa di sebelah kirinya. Bagaimana? Oke, ini kan masih ada yang kilogram nih. Ini masih ada yang kilogram, ini harus kita ubah ke gram, boleh? Atau yang ini aja kita ubah ke kilogram juga boleh. Sama hasilnya nanti ya anak-anak ya. Oke, kita perhatikan ini sudah ubah ke gram dulu. Ke gram semuanya. Oke, 1 kilogram ditambah 200 gram ditambah 20 gram. Tadi 1 kilogram adalah 1000 gram ditambah 200 gram ditambah 20 gram. Jadi massa untuk bagian yang ini dia adalah 1220 gram. Bagaimanakah? Berarti ternyata massa di sebelah kiri ini M ini juga 1220 gram. Oke, ini bagaimana Miss kalau kita ubah ke kilogram? Berarti 1220 gram kita ubah ke kilogram. Berarti 1220 dibagi 1000 habis. Berarti dia 1,22 kilogram ya. 1,22 kilogram. Inilah kalau dia diubah ke kilogram. Oke, Miss bikin di sini. Jadi kalau diubah ke kilogram 1,22 kilogram. Oke anak-anak, sejauh ini Miss harap kalian sudah memahaminya, sudah mengerti, dan untuk tugas Miss akan memberikan tugas lagi seperti ini. Kamu harus sudah mengerti, dan yang bagi mengerjakannya hanya dibuat jawabannya Miss anggap itu 0. Miss mau begini caranya, dibikin cara ini biar ada jalannya. Dibikin semua cara seperti yang Miss buat ini nih, ada caranya. Dan yang lainnya juga Miss buat caranya nih. Lengkap ya. Lain kali Miss akan harapkan tugasnya seperti ini ditaruh ya, tidak asal-asalan. Oke. Demikian
tugas yang sudah kita bahas. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak kami sekalian. Terima kasih.